Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini kembali ya, kita akan mengkuliti statement panik dari Mbah Udin ya. Jadi Mbah Udin ini semakin terlihat panik karena masa tinggalnya di Amerika itu sudah mulai mendekati habis ya. Jadi ini sudah sekitar 4 bulan, artinya 2 bulan lagi lah nasib Mbah Udin ini ditentukan nih. Kemungkinan untuk dideportasi oleh negara Amerika itu sangat besar karena memang masa tinggalnya tinggal 2 bulan lah. Di saat-saat seperti ini kelihatan sekali lah Mbah Udin sangat panik. Ketika dia panik, semakin stres, wajahnya semakin gak karu-karuan, kusut begitu. Wajah nggak karu-karuan ini kemudian ternyata juga berimbas pada statement hujatan-hujatannya yang makin ngawur gitu loh. Kemarin itu dia membuat satu konten ya, live. Hampir seluruh orang-orang yang ada di Indonesia itu dihujat itu. Mulai dari Menak, Yakut, kemudian pesantren semuanya dihujat, kemudian DPR dan lain sebagainya. Cuman kali ini aku akan fokus pada fitnahan usang dari pendeta bodong ini ya. Aku sebut fitnahan usang ini karena fitnah seperti ini istilahnya hujatan kepada Nabi Muhammad dengan pelintiran sebuah hadis tentang Nabi itu meniduri atau melakukan hubungan seksual dengan jenazah itu sebenarnya fitnahan usang banget lah. Fitnahan usang banget yang disampaikan oleh pendeta bodong Mbah Udin gitu. Cuman sebelum ke fokus soal itu, kita akan uji emisi lah. Sebelum ke itu kita uji emisi, melihat seperti apa cara berpikir Mbah Udin dan kedangkalan ilmu Mbah Udin ya. Dalam hal lain dulu lah, dalam hal SKB 2 Menteri. Selanjutnya kita saksikan video berikut. Sila. Orang-orang yang membenci Pancasila ini juga duduk di DPR dengan membuat undang-undang yang tidak beradab, undang-undang yang tidak menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya SKB 2 Menteri, 3 Menteri, itu adalah SKB-SKB yang dibuat untuk menekan pertumbuhan toleransi dan damai. Itu teman-teman uji emisi kita ya terhadap kapasitas intelektual Mbah Udin ya. Dia mengatakan ya, DPR yang sekarang anti Pancasila, membuat produk-produk hukum, membuat undang-undang yang tidak bisa memberikan jaminan kebebasan beragama, tidak bisa membangun toleransi seperti SKB 2 Menteri. Tolol banget nih Mbah Udin ini.
sejak kapan gitu loh. DPR itu membuat SKB itu sejak kapan? Judulnya saja sudah SKB 2 Menteri. Artinya ini yang membuat, menerbitkan, memutuskan itu adalah menteri gitu loh Mbak Udin. Dungumu ini kok stadium 4 gitu loh. Stadium 4,5. Yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat itu legislatif, pembuat produk undang-undang. Kalau SKB 2 Menteri ini keputusannya eksekutif, dalam hal ini adalah para menteri. Kalau di sini sih Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Mbak Udin. Kamu dulu kalau sekolah itu bayar pakai apa sih? Yang namanya SKB 2 Menteri kok yang buat DPR gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ini jahilun murakab, ini tolol kuadrat ini. Dan di Indonesia sendiri alhamdulillah ya. Ketika Mbah Udin ini mempermasalahkan SKB 2 Menteri, justru sikap pemerintah ini berbanding terbalik ya. Pemerintah ini justru mencoba mengkaji ya. Ini dari yang disampaikan Wakil Menteri Agama ya. Meskipun belum jadi loh. Sekarang ini sedang digodok agar SKB 2 Menteri ini meningkat kedudukan hukumnya ya. Jadi dalam hierarki undang-undang itu menteri itu kan pembantu presiden. Ini coba mau ditingkatkan statusnya lah. Kalau pengaturan rumah ibadah oleh kepala daerah itu kemarin diakomodir dalam SKB 2 Menteri, sekarang mau coba ditingkatkan menjadi peraturan presiden. Kasihan Mbah Udin. Ini orang yang benar-benar dungu ini. Itu teman-teman uji emisi. Tapi selanjutnya mari kita saksikan video dari Mbak Udin masuk ke tema tentang fitnahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang saya katakan bisa dibuktikan, bisa dicari di dalam internet. Internet itu jawabannya. Apa yang disembunyikan oleh ulama sedunia ini sekarang dibongkar. Hadis-hadis yang sudah saya sebutkan itu sudah nggak ditemukan lagi di internet. Banyak beberapa hadis. Mereka malu karena seluruh buku hadis di internet bisa ditemuin, bisa dicari, bisa ketemu. Misalnya Pak Jokowi, Nabi gambul-gambul itu, gombal-gambul itu, dia senggama dengan mayat dalam kubur. Itu tadi teman-teman fitnahan usang dari pendeta bodong ya, yang dia memfitnah Nabi Muhammad melakukan hubungan seksual dengan jenazah dengan mengutip dan memelintir sebuah hadis. Sebenarnya hadis itu sangat simpel kok. Sebenarnya aku pun malas lah nanggapin yang kayak gini itu, semacam menurunkan intelektual lah. Tetapi sekali-kali aku tanggapi lah. Hadis itu adalah sebuah riwayat ya tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW karena begitu menghormati, memuliakan ibunda dari Ali bin Abi Thalib ya, bibinya Nabi Muhammad lah, istri dari pamannya yang namanya Fatimah. Saat prosesi pemakaman itu, beliau kemudian turun dan berbaring di dekat jenazah dari Fatimah. Ini Fatimahnya Fatimah ibundanya Ali ya.
itu tercantum di hadis atau tertulis di hadisnya Ad-Dailami ya. Sebenarnya bunyinya itu begini. Ini albastuha komisi litalbisa siyabal jannah wa ja'tu ma'aha fi qabriha, dan seterusnya ya. Sebenarnya di situ itu fokusnya pada kata itoja'a. Kalau aku artikan lengkap itu sesungguhnya aku memakaikan bajuku, pakaianku agar Fatimah itu mendapatkan pakaian di surga, pakaian surga begitu. Dan kemudian aku berbaring bersamanya di kuburnya begitu. Sebenarnya ini itaja'a itu ya, itaja'a itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya berbaring, bersandar. Tetapi oleh seorang sarjana bahasa Arab namanya Demetrius lah, ya saya ini bagian dari orientalis lah. Kata-kata berbaring di kubur itu dipelintir begitu, dipelintir menjadi berbaring melakukan hubungan seksual begitu. Biasalah kalau orientalis mainnya kayak gitu. Padahal kalau dalam bahasa Arab itu hubungan seksual itu ittisal jinsi, itu hubungan seksual. Kalau di sini cuma berbaring. Tapi biasalah kaum kufar itu kemudian menyerang Nabi Muhammad, memelintir ayat, kemudian mengganti terjemahan, berbaring diganti dengan tidur, melakukan hubungan seksual. Ya termasuk Mbah Udin ini. Mbah Udin ini. Jadi yang seperti ini sebenarnya fitnah usang lah, fitnah usang yang sudah nggak mutu lagi lah. Jadi kalau Mbah Udin mengatakan bahwa internet ini membongkar Islam, sebenarnya nggak membongkar Islam, membongkar orang-orang yang suka memelintir Islam, termasuk Mbah Udin. Jadi kalau Mbah Udin kata itaja'a aja tidak ngerti artinya loh, itu kalau dia nggak ngerti, betapa bodohnya dia yang mengaku sebagai guru besar. Tetapi kalau dia sebenarnya ngerti bahwa itaja'a itu artinya berbaring, tidak ada sama sekali indikasi hubungan seksual, karena tidak mungkin juga di saat banyak orang seperti itu dalam prosesi pemakaman seperti itu kemudian melakukan hubungan seksual. Itu berarti Mbah Udin sedang tidak jujur pada intelektualnya. Dia sedang berbohong demi menyenangkan pendukungnya begitu. Biasalah orang-orang ini kalau nyari duit kan kayak gitu. Kalau nggak jual fitnah nggak bisa makan. Jadi gitu Mbah Udin ini sebenarnya fitnah usang dari pendeta bodong. Aku sebut kamu pendeta bodong, memang kamu bukan pendeta gitu. Makanya kalau kapasitas intelektualmu ya rendah-rendah kayak gitu ya nggak usah lah nantang diskusi sekelas Gus Baha. Terlalu jauh level beliau untuk turun menghadapi kamu. Udahlah lawan kita aja atau lawan anak-anak Ali aja. Kita bertarung, kata itu kemana arahnya. Itu teman-teman. Jadi ini memang Mbah Udin ini kan suka melintir. Kalau orang suka melintir nanti ya insya Allah hidupnya pun dipelintir itu sama Allah itu. Dan sekarang sudah dalam kondisi yang sangat panik karena masa tinggalnya sudah mulai mendekati habis begitu. Itu teman-teman. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Kalau fitnah-fitnah seperti ini fitnah-fitnah lama lah, udah nggak penting lagi. Selamat buat Mbah Udin untuk terus dalam situasi kepanikan. Dan semakin kamu panik, memang hujatanmu semakin kenceng gitu loh. Kalau nggak kenceng, donasi atau sumbangan dari penggemarmu nggak kenceng pula gitu. Itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.